Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang support resisten bagian horizontal line. Mana kemarin kita pernah menyinggung tentang trend line. Ada basicnya. Nanti untuk aplikasinya di chat nanti akan menyusul. Oke, langsung saja. Apakah horizontal line itu dan seberapa penting kita menggunakannya dalam trading forex? Ada beberapa alasan. Salah satunya mengapa level horizontal begitu penting. Kita bisa mengambil pengertian dari beberapa literatur yang kemungkinan sama. Kita ingin belajar trading naked atau dalam artian tanpa tambahan indikator, dan sah-sah saja teman-teman yang menggunakan indikator karena alasannya kemungkinan nyaman dan paham kenapa dia menggunakan indikator. Ini saya akan sharingkan tentang trading tanpa indikator teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita lebih baik ataupun price action lebih baik daripada yang menggunakan indikator, ataupun sebaliknya indikator lebih baik daripada yang menggunakan price action. Semua itu sama, asalkan kita nyaman menggunakannya dan paham cara menggunakannya dalam trading. Oke teman-teman, kenapa teman-teman harus belajar tentang dua hal minimal? Yang pertama itu price action, yang kedua horizontal line. Basic, tapi segala sesuatu dalam market itu kebanyakan dimulai dengan horizontal line. Garis horizontal terutama digunakan untuk menanti area support dan resisten horizontal pada chart MT4. Baik juga bisa digunakan pada MT5. Sebagian besar trader menganggap horizontal level merupakan bagian price action karena merupakan bagian dari fondasi support resisten yang merupakan inti dari perdagangan. Menganalisis kombinasi perubahan harga dan level horizontal dapat dengan mudah menuntun kita untuk memahami tren dan prediksi kemana pasar akan pergi selanjutnya. Level horizontal adalah strategi trading yang sangat mendasar sekali. Garis horizontal menunjukkan tingkat horizontal dalam chart, dan ini dapat digunakan sebagai simple strategi yang dapat membantu kita menghasilkan make money di trading. Selain itu, dengan menggunakan level atau garis horizontal, teman-teman dapat dengan mudah memutuskan apakah harus exit trade, apakah harus menunggu, karena level horizontal dalam chart dan membantu teman-teman mencari tahu di mana perubahan akan terjadi dalam tren. Dalam hal ini perubahan bisa mengarah ke dua hal. Yang pertama kontinuasi atau penerusan tren, yang kedua reversal atau perubahan tren. Dengan kata lain, teman-teman dapat menggunakan horizontal line untuk membuat keputusan yang tepat kapan harus masuk entry market dan kapan harus keluar exit market dari trading untuk hasil terbaik dan paling menguntungkan. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa tingkat horizontal adalah basis atau fondasi bagi kebanyakan trader. Horizontal line merupakan strategi perdagangan yang bermanfaat. Dengan mengetahui dan memahami tentang area zona marking horizontal line akan memudahkan kita untuk mengenali area support dan resisten, karena sangat pentingnya daerah tersebut mana harga akan selalu berinteraksi. Sebagai gambaran seperti ini teman-teman, horizontal line yang atas itu kemarin kita sudah belajar bahwa resisten itu adalah atap dan support itu adalah lantai. Mana kalau price atau harga berada di atap, dari memori atau histori data masa lampau, kalau berada di atap atau di resisten, kita akan mengambil posisi sell atau jual. Dan pada saat berada di support, kita akan mengambil posisi sebagai buyer atau beli. Akan tapi tidak serta-merta pada saat berada di resisten atau support kita langsung klik sell maupun klik buy. Akan tapi tetap perlu mempergunakan konfirmasi. Di antaranya rejection candle, ada beberapa rejection candle, ada yang doji, scalping,
dan sebagainya. Ada juga menggunakan chart pattern seperti kalau di resistance seperti HNS, head and shoulders, double top, triple top, Quasimodo dan sebagainya. Itu juga kalau berada di support. Lihat harga akan selalu bolak-balik ke area support resisten karena apa? Level support resisten itu akan merespek kembali memori atau sejarah pada titik-titik di mana harga akan bertemu satu sama lain karena ada supply and demand dan terbentuk area-area equilibrium. Apakah akan terjadi pembalikan arah ataupun penerusan arah. Garis-garis ini akan menjadi semacam garis peringatan ketika kita trading dengan harga yang sedang berjalan. Jadi harap diingat bahwa dalam price range di sana ada yang disebut perjanjian harga atau area konsolidasi. Dan oleh karena itu garis tersebut menjadi garis support atau resisten, dan sebagai pembahasan di awal kita dapat membuat order apakah itu untuk meminimalisir kerugian, stop loss ataupun cut loss kalau kita menggunakan sistem itu, atau mengambil untung atau take profit. Karena area support resisten akan selalu dikunjungi dan fungsinya support resisten berupa horizontal line tuh salah satunya sebagai daya tarik atau magnet yang akan menarik harga untuk kembali lagi ke sana, dan ada saat-saat retest sekitar horizontal line tersebut. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, pada saat berada memori harga ini kan support, kemudian di atasnya ada resisten sebelah sini, dia akan ditarik ke resisten, kemudian dari resisten tersebut dia akan membuat sebuah konfirmasi, bisa candle doji, candle engulfing, rejection candle itu, atau confuse candle bingung, ada beberapa candle doji dan sebagainya di area tersebut yang akan membentuk sebuah sideway atau base atau area equilibrium kalau kita melihat dari doji. Kalau kita melihat dari chart pattern, dia akan membentuk sebuah, sebagai contoh salah satunya sebagai HNS, head and shoulders, double top, dan sebagainya. Di sana dia akan rejection, kemudian dia akan membuat sebuah reversal karena berada di area resisten, itu yang disebut sebagai bounce trading. Dia akan menuju area support. Area support kita akan perhatikan sama seperti itu. Kalau di support kita akan perhatikan IHNS, inverted head and shoulders, atau double bottom, triple bottom dan sebagainya, atau bisa juga candle railway station, dua candle yang sama beda warna, katakanlah candle merah dan candle biru yang menunjukkan candle seller dan buyer yang hampir sama bodinya dan wicknya juga hampir sama, makanya dikatakan sebagai candle railway station. Untuk melakukan buy atau sell sangat mudah, katakanlah anak-anak sekolah SD itu semua juga bisa, akan tapi perlu dipahami alasan untuk membuat keputusan. Di sini kita akan make money, tidak hanya bermain-main. Semoga bisa dipahami teman-teman. Dinamika harga akan selalu bergerak lebih dekat ke support dan reaksi resisten yang akan terjadi yang perlu kita tanggapi. Jadi reaksi price atau candlestick yang closing yang terbentuk pada area tersebut itu seperti apa? Apakah breakout? Apakah itu breakoutnya valid kalau kontinuasi? Apakah fake bukan breakout yang valid, hanya meninggalkan wick, sumbu atau shadow-nya saja? Ataukah terjadi rejection yang nantinya akan mengarah ke reversal? Jadi kita harus mencari tahu dari candlestick ketika berada di area support resisten tersebut. Konfirmasinya di situ. Tidak serta-merta kita klik buy ataupun sell pada saat berada di support maupun resisten. Jadi pada level horizontal line yang sudah kita tandai dalam chart, ada area potensial untuk menguasai sinyal aksi harga atau price action. Sebagai contoh, garis biru ini area resisten, garis biru yang bawah ini area support. Pada saat berada di area resisten ini, yang biru ini, kita harus melihat candlestick-nya. Harus melihat candlestick-nya, begitu juga di support ini. Support yang ini dan ini. Jadi kita harus melihat pembentukan sinyal price action-nya, area memori dan aksi harga adalah trading system dengan probabilitas yang sangat tinggi. Entry pada area pullback yang berada di lingkaran biru di bawah.
seperti ini teman-teman. Ini ada level horizontal line, di press levelnya di sini, dan terbentuk confused candle. Beberapa candle bingung, katakanlah seperti itu. Dia mencoba membreak out atau menembus area ini, akan tapi tidak bisa berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus yang ke-6, 7-nya ini menembus breakout. Kita lihat, setelah melihat ini dia breakout, kita tandai breakout tersebut. Kemudian kita tunggu dia pullback atau retest, breakout, pullback. Pada saat pullback ini kita entry. Formula BRE, breakout, retest, entry, bisa juga disebut sebagai breakout, pullback, entry. Itu adalah sistem trading dengan sistem breakout. Ada juga yang satunya itu reversal, itu sistem trading dengan sistem bounce trading. Jadi pada chart bawah ini terlihat jelas bahwa harga selalu mondar-mandir. Seperti ini teman-teman. Ini di breakout, kita tunggu di area sini, dia akan mondar-mandir di sini. Mondar-mandir di sini. Harganya seperti apa nanti dilihat situ. Akan melanjutkan atau terjadi reversal. Garis tengah ini sebagai pembatas antara tren turun dan tren naik, atau bisa juga disebut garis pada saat tren collapse. Kemudian kita tandai di sini downtrend 1, 2, entry di bagian sini, tren lainnya, terus kita kalibrasi dengan area key level. Di sini ada area key level berada berdekatan dengan trend line. Di sini kita bisa entry. Jadi caranya teman-teman lihat di time frame weekly, buat line chart, kemudian tandai. Kalau weekly kita gunakan garisnya yang warna merah dulu. Tandai semua seperti itu, mulai atas ke bawah atau yang bawah ke atas. Nanti kita belajar lebih lanjut di chart ya. Jadi pada area price level kita harus berhati-hati dan memperhatikan inti dari aksi harga tersebut. Lalu ke time frame daily, tandai warna hitam ini. Jadi ada dua pendapat teman-teman. Pendapat pertama itu semakin sering support resistance diuji dan dalam waktu dekat, jadi tidak lama, katakanlah semakin kuat untuk roboh, seperti pagar apabila dipukuli dengan palu beton berkali-kali dan dalam waktu yang sering, kemungkinan breakout akan sangat besar. Contohnya seperti ini gambarannya. Sementara pendapat kedua mengatakan jika support resistance diuji sering dan jaraknya agak jauh, jadi sering dan jaraknya agak jauh menunjukkan bahwa pagar kuat, seperti bangunan yang kena palu tapi dindingnya terbuat dari batu yang sangat kuat. Setelah itu kita ke K4, kita tandai press levelnya, press level dari ujung shadow, kita banyak menyebutnya sumbu, karena shadow ini ada gambaran yang tersembunyi, ada hal-hal yang harus kita pelajari nanti lebih lanjutnya di bagian candlestick. Setelah itu kita dapat kalibrasi untuk menentukan dimana sejauh mana press level sangat penting, karena kita dapat dengan jelas melihat sejarah yang telah terjadi dan kemungkinan besar akan diulang atau diulangi kembali. Di teori itu kemarin, meskipun tidak 100% pasti ya, karena di trading tidak ada yang pasti. Kita belajar menganalisa dari harga yang lampau. Seperti ini kalau ranging, atau bisa dikatakan sideway. Kita ambil atas bawah TikTok bahasa mudahnya. Jadi seperti di depan tadi, kalau harga dia membreakout atau bisa juga disebut dengan breakout trading, kan ada dua, ada breakout trading dan bounce trading. Breakout trading itu pada intinya trading dengan kontinuasi atau penerusan arah seperti ini. Sebelumnya dia downtrend, kemudian ada, jadi trennya turun, kemudian ada level horizontal. Tren turun dilihat dari mana? Bisa menggunakan trend line.
tren turun, kemudian horizontal line ditembus. Nah, dia meneruskan tren turunnya dan mengambil area retest atau pullback-nya itu, meneruskan arah tren turun. Kebalikannya dengan bounce trading atau reversal, bisa dikatakan seperti itu. Pada saat turun, terus kemudian dia berada di support yang horizontal line ini, dia akan memantul naik atau bounce atau berbalik arah, reversal. Dan pada dasarnya di area support itu kita mengambil posisi sebagai buyer, akan tapi tidak serta-merta seperti di awal tadi kita langsung klik buy, akan tapi kita lihat konfirmasi candlestick, apakah terjadi tanda-tanda atau chart pattern yang menunjukkan reversal seperti IHSS, double top, double top, triple top, mohon maaf, double bottom, triple bottom, seperti itu salah satunya. Maupun candlestick railway station, doji, engulfing. Itu juga pada saat di resisten. Kita lihat konfirmasinya, kita baru akan sell. Jadi katakanlah ini resisten, teman-teman, resisten, kemudian di breakout menjadi support. Jadi resisten become support. Pada area breakoutnya ini, breakout, pullback, entry. Kita entry di sini. Itu juga sebaliknya. Pada area support, dia di breakout. Pada area breakoutnya ini kita akan mengambil sell karena supportnya berubah atau menjadi swap zone, berubah arah menjadi resisten. Support become resisten. Dan seperti ini, resisten di breakout kemudian berubah menjadi support. Breakout, retest, entry. Breakout, pullback, entry. Sama, harga itu pasti akan berkonsolidasi atau katakanlah mondar-mandir seperti anak-anak bermain dengan sepak bola, ada lapangannya sendiri-sendiri, ada kotak-kotak sendiri-sendiri. Kalau dia tembus kotak itu, dia akan meretest ulang, kebanyakan seperti itu, atau pullback ulang untuk meneruskan arahnya. Kalau dia bounce tidak bisa menembus, dia akan berbalik arah atau reversal menuju area sebelumnya. Oke, nanti kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Sebelumnya kita secara singkat membahas support resisten. Support resisten terdiri dari beberapa hal, termasuk garis-garis seperti trend line dan horizontal line, dan ada juga alat dalam bentuk Fibonacci atau tools. Biasanya digunakan itu yang familiar itu Fibonacci retracement, dan juga ada area atau zone yang biasa disebut sebagai zona SND, supply and demand, yang nanti akan kita tandai. Penempatan area-area ini sebagian besar akan menarik seperti magnet, karena harga akan bergerak, dan juga ada key price level berupa BRN dan RN, round number dan run number, yaitu angka-angka psikologis. Mana R-nya itu round atau bulat, angka bulat, apakah itu big round number maupun round number angka bulat yang besar atau angka bulat yang biasa, ratusan, 100, 200, 300 atau ribuan, 2000 kelipatan seperti itu. Karena apa? Karena level psikologis sangat mudah diingat oleh pikiran manusia, otak manusia. Pada saat berada di area-area tersebut kita akan teringat, dan biasanya respect keluarga. Meskipun tidak sama persis pada area 100-nya, mungkin 100 lewat sedikit, 110, 115, 120 atau 100 ke bawah sedikit, dan 5, 85 dan sebagainya. Karena nanti kita gabungkan dengan base level, trend line, horizontal line, Fibonacci dan sebagainya. Dan juga dengan supply and demand. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.